Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mecha Putri Nurdiani dari kelas 11.5 akan memaparkan materi fisika yaitu kalor. Yang saya paparkan yaitu pengertian kalor dan suhu, kalor jenis dan kapasitas kalor, perubahan wujud dan kalor laten, lalu asas Black, dan perpindahan kalor. Pengertian kalor dan suhu. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Perpindahan kalor akan terus berlangsung sampai kedua benda mencapai suhu yang sama atau disebut kesetimbangan termal. Perbedaan kalor dan suhu. Kalor merupakan energi yang berpindah, terjadi karena adanya perbedaan suhu. Satuannya joule atau kalori, bergantung pada massa dan jenis zat, dapat menyebabkan perubahan suhu atau perubahan wujud. Sementara pada suhu merupakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda, menunjukkan keadaan termal suatu benda, satuannya Kelvin atau Fahrenheit, tidak bergantung pada massa benda, dan menentukan arah perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Contohnya yaitu secangkir kopi panas dan seember air hangat bisa memiliki suhu yang sama, tetapi kalor yang tersimpan berbeda karena massanya berbeda. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Atau Q yaitu kalor, M itu massa, C kalor jenis, dan delta T yaitu perubahan suhu. Faktor yang memengaruhi kalor yaitu massa benda, kalor jenis zat, dan perubahan suhu. Semakin besar salah satu faktor tersebut, semakin besar kalor yang dibutuhkan. Sementara kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 derajat Celcius dengan rumus Q sama dengan C kali delta T. Perbedaan kalor jenis dan kapasitas kalor yaitu terletak pada kalau kalor jenis adalah sifat suatu zat, sementara kapasitas kalor bergantung pada massa benda. Contohnya, dua batang besi memiliki kalor jenis yang sama, tetapi batang yang lebih besar memiliki kapasitas kalor lebih besar. Perubahan wujud dan kalor laten. Kalor yang diberikan kepada suatu zat tidak selalu menyebabkan kenaikan suhu. Pada kondisi tertentu, kalor digunakan untuk mengubah wujud zat. Melebur, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya yaitu es menjadi cair. Lalu membeku, perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya air menjadi es. Lalu menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya air mendidih menjadi uap air. Lalu mengembun, perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya terbentuknya embun pada kaca. Menyublim, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang lama-kelamaan habis. Dan mengkristal atau deposisi atau resublimasi yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya terbentuknya kristal es di freezer. Sementara kalor laten, yaitu kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat tanpa mengubah suhunya. Rumusnya yaitu Q dikali M dikali L, dengan keterangan Q adalah kalor, M adalah massa, L adalah kalor laten. Jenis kalor laten itu ada dua, yang pertama kalor lebur saat melebur atau membeku, dan kalor uap saat menguap atau mengembun. Selanjutnya ada asas Black. Asas Black menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima, atau rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Konsep ini didasarkan pada hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Contohnya yaitu air panas dicampur dengan air dingin. Air panas akan melepaskan kalor, sedangkan air dingin menerima kalor hingga keduanya mencapai suhu yang sama atau disebut juga suhu keseimbangan. Lalu ada berbagai macam perpindahan kalor. Yang pertama konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Contohnya, sendok logam yang dicelupkan ke air panas kelama-lamaan akan ikut panas. Lalu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Contohnya, air yang dipanaskan dalam panci. Air panas bergerak ke atas, sedangkan air dingin bergerak ke bawah. Lalu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Contohnya yaitu panas matahari dapat sampai ke bumi melalui ruang hampa.
Dan berikut pemanfaatan energi kalor. Yang pertama, memasak makanan. Kompor gas atau kompor listrik mengubah energi kalor menjadi panas untuk memasak makanan. Energi kalor dalam memasak tidak hanya penting untuk kelezatan makanan, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam proses memasak. Lalu ada menghangatkan rumah. Pemanas atau heater digunakan untuk menghangatkan ruangan pada musim dingin. Energi kalor dihasilkan dari pembakaran bahan bakar atau pemanasan listrik. Lalu menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU menggunakan energi kalor yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar untuk memproduksi uap, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin atau menghasilkan listrik. Lalu mengendarai kendaraan. Energi kalor digunakan dalam berbagai sistem transportasi untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan. Lalu industri. Energi kalor sangat penting dalam berbagai proses industri, berfungsi untuk mengolah, memproduksi, dan merakit barang. Energi kalor memainkan peran kunci dalam industri manufaktur, membantu dalam berbagai proses yang esensial untuk produksi barang. Lalu, untuk pemanas air, sistem pemanas air menggunakan energi kalor untuk menghangatkan air yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari rumah tangga hingga industri. Energi kalor dalam sistem pemanas air sangat penting untuk kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.